Mahoka Koukou no Retose volume ke-17, chapter pertama. 2 Januari 2097, berita yang telah menyebar dari Magic Asosiasi pada awal tahun baru telah menghasilkan kejutan besar terhadap pihak-pihak terkait. Pihak yang membuat pengumuman semacam itu adalah salah satu kepala keluarga Ten Master Clan Yosuba Maya dari keluarga Yosuba. Konten ini berisi informasi tentang ahli waris Yosuba Family yang telah terpilih serta pertunangan kepala keluarga berikutnya. Itu berarti keluarga Yosuba terus maju ke depan generasi yang baru. Shiba Miyuki dinobatkan sebagai kepala keluarga berikutnya dari Yosuba, dan tak terduga Shiba Tatsuya juga terpilih sebagai tunangannya. Karena kedua buah berita menjadi pengumuman utama untuk selanjutnya era komunitas sihir Jepang. Kecemasan dan syok bergemuruh melalui orang-orang yang tahu tentang Tatsuya dan Miyuki, meninggalkan fakta mereka berdua terkait dengan keluarga Yosuba. Dalam beberapa hal yang mereka sembunyikan sampai sekarang, memang begitu mengungkapkan bahwa mereka juga bukan saudara kandung yang sebenarnya. Persaingan emosional di kalangan gadis-gadis dan anak laki-laki mungkin melihat ini sebagai petir di siang hari, yang mana adalah hasil alami dengan kejadian sebagaimana adanya. Di antara mereka yang sangat tertarik sekali adalah anak tertua Ichijo Family dari Ten Master Clan, Ichijo Masaki. Masaki kembali dari ritual tahun baru dan pergi ke kantor ayahnya setelah dipanggil. Sudah jarang ayah Masaki berada di sekitar rumah saat ini. Dia biasanya sibuk di sekitar dasar laut mencari sumber daya untuk perusahaan pertambangannya, karena itu adalah bisnis keluarga yang utama. Kalau tidak, dia akan mengawasi pelatihan penyihir di bawah keluarga Ichijo, maka dia tidak akan kembali ke rumah sebelum makan malam. Namun, pada saat pertama 3 hari di tahun baru, ia harus menerima salam sebagai kepala keluarga Ichijo dari Ten Master Clan. Untuk lebih baik atau lebih buruk, kewajiban sebagai kepala keluarga mengharuskannya untuk tetap tinggal di rumah. Keluarga Ichijo memiliki struktur partisi bergaya barat dan ruangan untuk menyambut para tamu terletak di ujung lorong yang panjang menempel pada ruangan tamu yang didesain sesuai gaya arsitektur Jepang, seperti rumah bergaya samurai. Masaki tiba di depan ruangan duduk ayahnya dan berlutut di situ sebelum mengetuk pintu daripada tiba-tiba menerobos masuk ruangan. "Ini aku, Masaki. Silahkan masuk." Dia mendapat tanggapan kasar dari sisi lain pintu digeser. Suara itu tidak seperti Masaki yang memiliki nuansa bangsawan muda. "Permisi." Dia membuka pintu geser dan sambil berlutut, dan segera setelah masuk ruangan itu, dia berlutut lagi. Ini mungkin tampak sebagai kesopanan berlebihan antara orang tua dan anak, tapi itu sesuai dengan perilaku dan kepekaan yang baik dari Masaki. Di sisi lain, ayahnya, Goki, yang memakai hakama Haori dengan lambang keluarga, mematahkan postur tubuhnya, melekatkan siku ke kakinya. Dia tampak seperti tuan dalam drama populer di era Showa. Tapi Goki berbeda jika dicermati karena sikap kasarnya. Masaki duduk di depan ayahnya. Mereka tidak mirip satu sama lain, seperti untuk orang tua dan anak. Anak laki-laki dan perempuan Ichijo mengambil bentuk ibu mereka, dan itu adalah fakta yang diketahui secara luas. Goki berusia 42 tahun ini. Dan jika dia dijelaskan dalam satu kata, itu akan disebut seperti jantan. Seluruh tubuhnya terlalu kecoklatan, dan seterusnya. "Baik, jangan terlalu tegang." Itulah kalimat pertama yang dia tawarkan kepada anaknya, yang sedang duduk dengan sikap tegak sejak awal. "Kalau begitu, saya tidak akan menahan diri." Dia berpakaian sepanjang tahun baru dengan seragam sekolahnya. Jadi Masaki mengikuti saran ayahnya dan santai dengan postur tubuhnya. Goki tidak suka sopan santun formal, tapi tetap saja melakukan beberapa tingkat perbedaan. Siapapun itu, sebagai anggota Ten Master Clan atau sebagai kepala keluarga Ichijo, manusia manapun karena harus menjalankan tingkah laku yang sesuai. Sekarang, begitu dia bertanya anaknya untuk tidak tegang, dia bertindak sebagai ayah Masaki, bukan kepala keluarga Ichijo. Masaki akan sulit menjawab pertanyaan ini dengan jujur kepada orang tuanya saat di usia ini, tapi tolong upayakan dengan yang terbaik. Apa yang terjadi? Apakah itu sesuatu yang serius? Tidak biasa lagi Goki untuk memberikan pendahuluan semacam itu. Dia biasanya tidak basa-basi dan orang yang baik hati, terutama kepada putranya. Namun Masaki juga memutuskan untuk ikut dengannya sejak dia sudah di sana.
Kamu benar-benar harus menjawab dengan jujur. Apakah kamu mengenal seorang gadis yang bernama Shiba Miyuki? Kenapa Anda menanyakan hal seperti itu? Masaki berbicara dengan suara panik yang menunjukkan bahwa dia menjawab positif pada pertanyaan yang diberikan. Benarkah kau mengenalnya, Masaki? Namun Goki mengingkari jawaban yang jelas. Jadi dia bertanya pada Masaki sekali lagi. Ya, aku kenal dia. Dia masih belum tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Setelah menjadi dengan terus bertanya, Masaki memutuskan untuk menjawab dengan patuh. Kapan dan bagaimana kamu bertemu dengannya? Masaki hampir berteriak, kenapa aku harus menjawab pertanyaan seperti ini? Meski sudah memiliki di ujung lidahnya, Masaki memegangnya kembali, menyadari tindakan itu akan menjadi tidak berarti. Pada kompetisi 9 sekolah 2 tahun lalu, aku sudah mengenalnya sejak saat itu. Upacara pembukaan aku mengenalnya di pesta perayaan saat aku jadi partner dansanya. Jadi kamu pertama-tama mengenalnya karena dia tidak menolak tawaranmu untuk menari. Paling tidak kamu tidak dibenci olehnya. Dia tidak memiliki cukup informasi dari hal itu. Dan tebakannya yang jujur, situasi membuat wajah Masaki semakin panas. Namun ini menjadi hanya menguji permukaan. Kalau begitu, apa kau suka dengan Miyuki? Apa yang kamu bicarakan? Saya bertanya, apakah Anda mencintainya? Mengapa ayah perlu mengajukan pertanyaan seperti itu kepada saya? Lidahnya diikat dengan secara agresif, jadi suara Masaki tidak dapat keluar dengan baik dan mirip dengan jeritan. Kali ini dia tidak mampu menekan perasaannya. Sekitar 30 menit yang lalu, saya menerima pesan dari Yosuba melalui asosiasi sihir. Goki menjawab pertanyaan anaknya dengan nada serius. Dia tidak akan pernah menggoda anaknya tentang cinta dan juga tidak akan mengejeknya. Dari Yosuba, dia segera memberitahu Masaki tentang hal itu. Kata Yosuba yang datang dari mulut Goki membuat Masaki hilang ketenangannya tanpa sadar. Bisnis apa yang dimiliki Yosuba dengan Ichijo bukan hanya antara kepala keluarga. Keluarga Yosuba mengumumkan kepada 10 klan master clan, 18 asisten rumah, dan juga 100 keluarga. Ini adalah semacam salam terhadap rumah komunitas sihir Jepang. Salam, betapa menyenangkannya keluarga Yosuba yang tidak ramah itu melakukan hal seperti itu. Masaki dan Goki saling menatap satu sama lain untuk memastikan bahwa tidak ada kebohongan dalam informasi itu. Keluarga Yosuba telah memilih kepala keluarga mereka berikutnya. Dia adalah siswa SMA pertama, Shiba Miyuki. Shiba-san dari Yosuba dan menjadi kepala berikutnya. Meski dengan nada sopan, Masaki sangat terguncang fakta bahwa Miyuki adalah anggota keluarga Yosuba. Di atas fakta dia adalah garis keturunan dekat yang akan ditunjuk sebagai kepala keluarga berikutnya. Sebenarnya dia tidak pernah bermimpi mendengar suara hati Masaki yang terguncang keras. Goki terus menatap tajam Masaki sambil terus menceritakannya kembali, cerita tentang kesadaran Masaki yang melayang. Segera setelah itu, sebuah kejutan besar dijatuhkan di atas Masaki. Masaki, Yosuba memilih Shiba Miyuki sebagai kepala keluarga berikutnya. Selain itu, diumumkan bahwa Shiba Miyuki bertunangan dengan sepupunya, Shiba Tatsuya. Shiba-san bertunangan. Masaki tercengang kaget, namun ia hanya butuh waktu singkat untuk mewujudkan detail fakta itu. Sepupu katamu, Shiba-san dan Shiba Tatsuya seharusnya saudara kandung. Goki mengangguk ringan dengan kata-kata anaknya. Saya juga sudah mengkonfirmasi fakta itu. Namun kenyataannya nampaknya menunjukkan bahwa mereka adalah sepupu. Meski mengalami kesesakan yang meluap, kata-kata ayahnya masih ada masalah. Dia mengenali bagian yang tidak wajar. Shiba Tatsuya adalah putra dari Yosuba Maya yang lahir dari inseminasi buatan dari sel telurnya. Silahkan baca dengan seksama. Data register keluarganya dimodifikasi pada akhir tahun lalu. Goki juga tidak senang dengan fakta ini. Tentu ini adalah kisah yang masuk akal. Paling tidak ada bukti bahwa Yosuba Dono tidak berbohong. Namun tidak ada bukti itu, apa yang Yosuba Dono katakan adalah kebenaran juga. Ayah, apa menurutmu bahwa Yosuba berbohong? Suara Masaki terdengar seperti dia hampir tersentak. Itu bukan masalahnya sekarang. Namun Goki melepaskan tuduhan anaknya. Entah mereka saudara kandung atau sepupu, tidak bagus saudara dekat untuk saling menikah. Gen dari penyihir di negara ini dipertaruhkan.
Perkawinan antara kerabat dekat bisa jadi kompromi gen, jadi harus dihindari. Itu adalah tanggung jawab alami dari Ten Master Clan. Meski mengubah posisi kakinya dan mematahkan postur tubuhnya secara tidak sadar. Ini adalah keputusan sepihak oleh keluarga Yusuba. Meski begitu, mereka tidak dapat mengabaikan bahwa kemungkinan itu sebabnya aku bertanya padamu, Masaki. Apakah kamu menyukai Shiba Miyuki? Apakah kamu mencintainya? Goki menatap keras Masaki. Dia memiliki mata yang kuat, yang bahkan mungkin tinggal terbuka tanpa berkedip, bahkan di tengah lautan yang mengamuk. Namun Masaki tidak punya alasan untuk takut pada mereka. Iya, aku mencintai Shiba-san, cinta pada pandangan pertama. Masaki tidak punya alasan untuk merasakan bersalah atas perasaannya. Saya mengerti. Goki mengangguk puas setelah memunculkan sebuah pengakuan dari anaknya. Kalau begitu, sebagai orang tua, saya harus membantu mewujudkan perasaan Anda. Jangan khawatir, keluarga Ichijo masih bisa diwarisi oleh Akane. Anda bebas untuk pergi sebagai menantu laki-laki tanpa menahan diri. Ayah, Masaki yang yakin bahwa cintanya pada Miyuki sungguh-sungguh, dia percaya perasaannya itu nyata. Pertama-tama, kita harus memaksa pertunangan saat ini untuk dihentikan. Untuk melakukannya, haruskah kita mengungkapkan keinginan dari pihak kita sekarang? Tunggu dulu, Ayah. Namun bagi orang tuanya untuk menyampaikan perasaannya sebelum dia sempat untuk mengatakannya sendiri hanya merasa salah dengan Masaki. Tidak ada waktu untuk menunggu. Pihak lain telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah bertunangan. Namun setelah melihat tampilan jangan menjadi pecundang di mata ayahnya, Masaki tidak bisa mengatakan apapun kepada ayahnya yang tidak masuk akal. 3 Januari, hari sebelumnya, keluarga Yusuba mengirim sebuah pengumuman pertunangan kepada keluarga sihir utama Jepang, dan keluarga Ichijo mengajukan keberatan melalui Magic Association. Namun, orang yang merasa paling tergelitik bukanlah keluarga Yusuba, tapi tepatnya kepala keluarga Saingusa Koichi. Ichijo Goki mengirim penolakan tertulis kepada asosiasi sihir sebagai ditampilkan di atas kertas elektronik, dan Koichi membacanya dengan senyum tipis. Koichi dan Goki sudah berteman lama sejak masih muda, meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat. Kali ini orang-orang yang menentang pertunangan kepala keluarga Yusuba berikutnya bukan hanya kepala keluarga Ichijo. Fakta bahwa keluarga Ichijo mengganggu kepala keluarga Yusuba berikutnya karena dukungan Goki atas cinta anaknya tidak diketahui Koichi. Tidak mungkin Koichi keluar seperti judi untuk cinta anak-anaknya, tapi Goki dia tahu dari masa lalu akan bisa melakukannya. Fakta bahwa Shiba Miyuki akan diberi nama kepala keluarga Yusuba berikutnya dan Shiba Tatsuya akan dipilih sebagai tunangannya sudah disimpulkan oleh Koichi. Meski masih mahasiswa baru, Shiba Miyuki telah menguasai sihir kelas atas seperti Inferno dan Niflheim, dan dia juga memiliki sihir yang tidak diketahui selama gangguan Yokohama. Kisaran sihir itu dan efeknya tidak dikenal sebagai sihir interpersonal, namun begitu kekuatan itu sebanding dengan meteor shower dari apa yang dimaksud oleh peneliti keluarga Saingusa telah diprediksi. Kemudian Shiba Tatsuya yang memegang kontra sihir terkuat dan sihir dekomposisi yang tidak teridentifikasi dan juga semacam mukjizat sihir. Koichi juga menerima laporan bahwa Tatsuya kemungkinan besar adalah penyihir kelas strategis yang menyebabkan Sourced Halloween, apalagi dia berhubungan erat dengan batalion JSDF 101 yang konon merupakan batalion sihir independen penerbangan pertama di dunia. Koichi juga tahu sebelum bahwa keduanya terkait dengan Yusuba, meskipun dia tidak tahu bahwa Shiba Tatsuya adalah putranya Maya. Dia hanya tahu bahwa tidak ada bukti konkret bahwa Shiba Miyuki adalah seorang putri dari Mia. Bila kedua individu ini menjadi pusat dari keluarga Yusuba, 27 rumah lainnya yang merupakan Ten Master Clan dan 18 rumah asisten mungkin menjadi tidak berguna dalam hal menekan keluarga Yusuba. Bahkan sebagai satu kelompok, itu tidak diketahui Koichi, tapi Kudoretsu memiliki ketakutan yang sama. Mengenai penunjukan Shiba Miyuki sebagai kepala keluarga Yusuba berikutnya, dan Shiba Tatsuya dipilih sebagai tunangannya, Koichi menanggapi berita ini dengan tidak sabar. Dia berpikir begitu Tatsuya dan Miyuki adalah saudara, dan jika salah satu dari mereka harus meninggalkan keluarga Yusuba, mungkin adalah Tatsuya, meski tidak cukup untuk benar-benar melemahkan keluarga Yusuba. Koichi berpikir bahwa itu akan menjaga keseimbangan daya persuasi kekuatan rumah tangga sepanjang waktu.
Tentu saja itu juga berarti bahwa dia akan memasang jebakan untuk mendapatkan kekuatan persuasi itu. Itu sebabnya ketika Maya mengumumkan bahwa Shiba Tatsuya bukanlah kakak Shiba Miyuki dan mereka berdua bertunangan, Koichi terkejut dengan kesalahan perhitungan yang sempurna. Tidak masalah apakah mereka adalah saudara, karena berita yang diterbitkan adalah kebenaran. Jika mereka mendapatkan menikah di masa depan, Shiba Tatsuya akan menjadi pilar yang tak tergoyahkan dari Yasuba bersama dengan Shiba Miyuki. Koichi takut pada saat kenyataan itu akan terwujud. Ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi cara untuk menghentikan mereka. Fakta bahwa mereka sudah mengirimkan pengumuman melalui asosiasi sihir tentang pertunangan formal berarti mereka tidak bisa lagi dihentikan. Koichi sedang mengunyah dengan getir. Tapi masih ada metode itu ya. Meski reaksi Goki kasar, itu tidak sembrono. Dia tahu itu Goki telah memperhitungkan paling tidak sebanyak itu. Namun mengingat sifat Goki, Koichi menyimpulkan bahwa kemungkinan besar adalah bahwa Goki melakukannya berdasarkan intuisi daripada memikirkannya. Namun tidak diragukan lagi, itu adalah langkah yang valid. Koichi segera memanggil anak-anaknya ke ruang tamu. Oto-sama, ada apa? Mayumi tiba-tiba bertanya pada Koichi yang duduk di depannya. Meski dia mengenakan furisode setiap tahun selama ini, dia tidak begitu cantik tahun ini, meski dengan kimono yang dia pakai. Saya belum memberitahu Anda tentang ini, tapi kemarin saya menerima sebuah pengumuman dari asosiasi sihir dari keluarga Yasuba untuk 10 Master Clan dan 18 asisten rumah serta 100 keluarga. Bukan hanya 28 rumah, tapi 100 keluarga juga. Apakah itu seperti sebuah pengumuman penting? Dengan kata-kata Koichi yang sugestif, Izumi tidak menunjukkan tegang. Tanggapannya berbeda dengan saudara perempuannya dan muncul sesuai dengan kebiasaan perintah ayahnya. Melihat Izumi yang cukup tertarik dengan topik ini, dia tetap berada di sana, keengganan untuk mendengarkan cerita ayahnya. Koichi mengangguk dengan puas. Anak kembarnya yang paling muda itu lucu. Bahkan Izumi saat dilihat dari sudut pandang orang dewasa dan sepertinya mempermanis Koichi sebagaimana ayah dari mereka berdua. Ini penting kepada keluarga Yasuba dan juga untuk kalian juga. Kepada kami juga. Mayumi mengangkat pertanyaannya dengan suara lebih keras. Koichi tidak mengindahkannya. Kepala keluarga Yasuba selanjutnya adalah siswa SMA pertama, yaitu adalah Shiba Miyuki. Yang mengangkat suaranya adalah Mayumi, Izumi, dan di sisi lain melebarkan matanya sambil memegang kedua tangannya erat-erat. Kasumi tetap tenang meskipun dia sulit percaya. Berita itu tiba-tiba, Mayumi yang memiliki hubungan terdekat dengan Shiba bersaudara di dalam keluarganya. Awalnya dia mengira bahwa Tatsuya berasal dari keluarga sebagai seorang ekstra dengan nomor 4 paling tidak. Namun ketiganya tidak pernah membayangkan dalam mimpi bahwa Miyuki adalah seorang anggota keluarga Yasuba. Juga diumumkan bahwa Shiba Miyuki bertunangan dengan seorang siswa dari SMA pertama, yaitu Shiba Tatsuya. Hah, tidak mungkin. Bahkan jika mereka berasal dari keluarga Yasuba, saudara kandung masih belum bisa menikah masing-masing. Izumi tetap terdiam, sementara Mayumi mulai terdengar seperti dirinya teriak. Sebelum Kasumi memintanya untuk tetap tenang. Mereka sebenarnya sepupu. Kasumi sama bingungnya dengan saudara perempuannya karena kepribadiannya yang tenang. Tapi dia sangat tidak menyukai Tatsuya dan Miyuki. Koichi mengerti akan sifat anak-anaknya. Koichi juga tahu bahwa Izumi tertarik pada kecantikan Miyuki. Itulah mengapa titik minat Koichi adalah kekerasan Mayumi. Ibu Shiba Miyuki adalah Yosuba Miyasan. Shiba Tatsuya-kun adalah putra kepala keluarga saat ini, yaitu Yosuba Mayasan yang lahir dari sel telur beku miliknya. Tatsuya-kun anak dari kepala keluarga Yosuba saat ini. Kasumi memutuskan untuk memusatkan penglihatannya ke bawah daripada mengawasinya. Saudara kembar tampaknya telah memutuskan untuk meninggalkan mereka sendirian untuk sementara waktu, karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di sisi lain, namun ada nada tajam suara Koichi terus berlanjut, dan Kasumi sadar akan suara ayahnya. Kepala keluarga Ichijo Goki, telah menantang pertunangan keduanya dari keluarga Yasuba melalui Magic Asosiasi. Keluarga Ichijo, Mayumi membuat wajah bingung setelah mendengarkan ayahnya. Benar,
Dia tidak hanya melawan pertunangan, tapi juga dia mengusulkan pertunangan antara anak sulungnya, Masaki-kun dan Miyuki, ke Mayadono. Benarkah begitu? Mayumi sepertinya telah mengatasi kesusahannya. Dia mencoba memikirkannya lagi beberapa spekulasi di balik layar pertunangan anak sulung dari keluarga Ichijo dan kepala keluarga selanjutnya dari Yosuba. Mayumi, apa ada beberapa ide yang muncul di pikiranmu? Tidak ada bukti yang terlihat bahwa Mayumi kaget dengan yang terjadi. Fakta baru tentang Tatsuya dan Miyuki. Kecepatannya untuk mendapatkan kembali ketenangannya dievaluasi sebagai keuntungan bagi Koichi. Alih-alih menaruh minat pada apa yang Mayumi tahu, Koichi bertanya pertanyaan untuk mendapatkan komentar tentang masalah ini. Karena ia ingin tahu apa dia berpikir karena dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya seperti itu. Tidak, itu tidak penting. Saya hanya mengingatkan bahwa Ichijo Masaki-kun memiliki perasaan kuat terhadap Miyuki. Saya mengerti. Mayumi, aku bertanya-tanya, kapan kamu memperhatikan itu? Kompetisi 9 sekolah dari 2 tahun lalu, selama masa selesai pesta. Saya yakin saya bukan satu-satunya yang memperhatikan hal itu. Namun tak disangka, isi dari apa yang dia katakan sangat membantu Koichi. Rupanya motif kepala keluarga Ichijo sepertinya membantu asmara anaknya. Saya mengerti, makanya alih-alih bereaksi dari pembahasan itu, ia memilih mempertimbangkan perasaan anaknya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melihat Shiba Tatsuya, Mayumi? Apa yang kau pikirkan tentang dia? Diinterogasi oleh Koichi, mata Mayumi mulai menunjukkan sedikit kegelisahan. Bahkan jika Anda bertanya kepada saya pikir dia seorang junior yang hebat. Koichi tidak melewatkan fakta bahwa putrinya sedikit tersipu saat Mayumi mencoba menjawab dengan lembut. Bagaimana denganmu, Kasumi? Saya hanya memiliki sedikit kontak dengan Shiba Senpai, sehingga pengetahuan saya hanya berlanjut di permukaan saja. Saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat hebat di teknik sihir. Kasumi berkata begitu dengan samar, sebelum dia mengalihkan pandangannya pada Izumi. Saya pikir Izumi tahu lebih baik dari saya, karena dia bekerja dengan dia di OSIS. Saya mengerti. Koichi mengalihkan pandangannya ke arah Izumi. Izumi, apa pendapatmu tentang Shiba Tatsuya? Izumi segera mengubah matanya yang berongga pada namanya dipanggil. Dia mengerti apa pertanyaannya. Jadi dia tidak pura-pura, tapi punya wajah yang tegas. Saya pikir Shiba Senpai adalah seorang yang tidak bisa diukur dengan standar normal. Benarkah? Orang yang menunjukkan sedikit kejutan bukan hanya Koichi. Kasumi terungkap. Dia terkejut melihat ke Izumi. Sementara Mayumi membalikkan tubuhnya ke Izumi dengan mata membulat. Tanpa terhuyung-huyung dari perhatian yang dia bawa pada dirinya sendiri, Izumi melanjutkan kata-katanya dan membalas tanpa tatapan lurus ke wajah Koichi. Saya yakin Anda ingat bahwa SMA pertama melakukan eksperimen Stellar Furnace di bulan April yang lalu. Kalau itu aku ingat benar. Shiba Tatsuya lah yang memiliki inisiatif untuk melakukannya. Ini adalah peristiwa yang membalikan rencana Koichi untuk merusak reputasi Yosuba di mata publik. Dia tidak akan mudah melupakannya. Pada kompetisi 9 sekolah terakhir, Shiba Senpai memberikan kontribusi besar sebagai anggota staf teknis. Apa pendapatmu tentang dia sebagai lawan jenis? Izumi mengangkat wajahnya karena pertanyaan yang tidak terduga saat membuka matanya lebar karena terkejut. Dia bukan seorang yang bisa aku tangani. Sangat disesalkan, sungguh disesalkan. Izumi, apa maksudmu? Tiba-tiba tampang Izumi yang tenang dan terkumpul merosot. Koichi tampak agak cemas daripada khawatir melihat ini. Dari sudut pandang saya, Shiba Senpai nampaknya sangat manipulatif. Bahkan jika dia agak cocok untuk Miyuki, tetap saja. Izumi, kau tahu apa yang ingin kamu katakan. Bahkan untuk saya, ini cukup mengejutkan. Sepertinya Kasumi lupa bahwa ayahnya mengawasinya. Dia tampak sadar berpaling ke Izumi dengan wajah terkejut. Mayumi, bagaimana denganmu? Bagaimana pendapatmu tentang Shiba Tatsuya sebagai lawan jenis? Koichi pergi tanpa memarahi Kasumi dan Izumi. Sekarang dengan ragu untuk melanjutkan komentar mereka, lalu dilanjutkan dengan Mayumi. Bahkan jika ayah bertanya kepada saya, walaupun dia sudah menduga akan ditanya ini, mata Mayumi berkeliaran panik. Namun meski ada kegugupannya, tidak ada sedikit pun ketidaksukaan untuk dilihat. Bahkan tidak ada nada ekspresi bermasalah. Shiba Tatsuya 2 tahun lebih muda dari Mayumi, tapi itu banyak seharusnya tidak menimbulkan masalah berarti. Apalagi mengingat posisinya sebagai putra kepala keluarga Yosuba saat ini. Kesenjangan usia tidaklah jauh.
Tentang itu, dia memiliki udara yang sangat dewasa di sekitarnya. Jika semuanya jatuh rapi, seperti yang direncanakan Koichi, ini bisa berjalan dengan baik, sejajar dengan kecepatan Goki. Dia mungkin bisa menghancurkan rencana Maya. Mayumi, jika Anda memiliki perasaan seperti itu, Anda harus kencan dengannya. Koichi mengatakan kepadanya sehubung dengan rencananya. Saya tidak setuju. Kasumi mengajukan keberatan. Kasumi, kendalikan dirimu. Bukan saya, dia mengganggunya dengan cara yang terlalu dini. Tapi juga tingkah laku tidak cocok untuk siswa SMA. Kali ini Koichi menegurnya langsung. Saya sangat menyesal. Kasumi juga sadar bahwa sikapnya itu tidak pantas. Oto-sama, jika One-sama memiliki perasaan seperti itu untuk Shiba Senpai, aku menyarankan agar dia memiliki hubungan yang benar dengannya. Tapi aku juga menentang ini. Izumi, apa Anda punya alasan? Koichi meski serius berurusan dengan Kasumi, tidak berniat melakukannya segera. Bagi seorang wanita, untuk secara aktif mendekati pria yang sudah mengumumkan pertunangannya ke publik, jika berita keluar dari sini, itu akan terjadi. Sama sekali tidak bisa diterima. Bagi keluarga Ichijo, hanya bisa melakukan apa adanya karena Ichijo adalah laki-laki. Shiba Senpai adalah laki-laki sehingga dia hanya bisa tertawa saja jika cintanya direnggut. Tapi untuk Miyuki, itu kemungkinan besar akan menyakitkannya. Apakah begitu? Ketika sampai pada kepekaan wanita yang unik seperti itu, bahkan Koichi pun tidak bisa menolak melakukannya. Tanyakan hal seperti itu yang sudah mendorongnya ke batasnya. Iya, orang yang berseru demikian adalah Mayumi. Untuk meminta seorang pria yang baru saja mengumumkan pertunangannya. Jika kabar itu keluar, itu tidak bisa diterima. Belum lagi aku lebih tua darinya. Saya tidak ingin menyebarkan desas-desus bahwa saya senpai yang menggoda kohainya atau adik kelasnya. Atau itu aku kurang memiliki moral. Apakah begitu? Koichi hanya bisa meninggalkan keadaan dalam posisi yang kurang beruntung. Sejak saat itu, Koichi tidak pernah lagi mengangkat isu pengumuman pertunangan keluarga Yusuba dari sini. Dia fokus sepenuhnya pada hal-hal tentang Miyuki dan Tatsuya sejak mereka sekarang dikenal dari keluarga Yusuba. Koichi membubarkan anak perempuannya setelah itu. Saat Tatsuya dan Miyuki membawa pulang Minami, hari itu sudah hari Jumat 4 Januari. Setelah menyelesaikan makan siang di rumah, Tatsuya dan Miyuki berangkat ke kuil Yakumo. Kuil Kyuchoji, meninggalkan Minami tinggal di belakang. Tatsuya berubah memakai setelan jas sementara Miyuki berubah menjadi kimono. Naik sepeda motor, Tatsuya tidak mempermasalahkannya. Meskipun demikian, Tatsuya yang telah tiba tepat waktu diminta menunggu. Yakumo sudah pasti ada di kuil, namun pengunjung sebelumnya sebenarnya hadir. Sesampainya di hadapan Tatsuya, si individu tanpa memiliki pengaturan sebelumnya tiba-tiba muncul. Sepertinya ada pengunjung yang Yakumo tidak bisa berpaling. Salah satu murid Yakumo yang paling berbakat yang dekat dengan Tatsuya meminta maaf. Tatsuya memberi hormat kepada Yakumo. Tatsuya tidak menanyakan tentang orang tua itu, siapa identitasnya. Sensei, kami datang terlambat. Selamat tahun baru. Tatsuya saat ini mempertimbangkan apakah dia harus menyelidiki pengunjung yang lain meskipun dia punya alasan untuk berpikir demikian. Bertanya mungkin tidak menghasilkan jawaban. Miyuki secara formal membungkuk selaras dengan Tatsuya. Selamat, saya sudah mengerti situasinya. Jadi mari kita juga tidak peduli banyak tentang itu. Menerima jawaban Yakumo, sepasang saudara kandung mengangkat kepala mereka berdua. Sudah tahu, seperti yang diharapkan darimu. Untuk melihat Miyuki kagum penuh dengan rasa hormat, Yakumo tersenyum sementara menggelengkan kepalanya. Tidak, ini tidak layak dikagumi. Karena kabar Miyuki-kun menjadi kepala berikutnya dan pernikahan antara Anda berdua menyebar dengan cukup cepat. Apakah banyak orang yang sudah tahu? Kepada Tatsuya yang kesal, yang bertanya demikian, Yakumo melodramatis melebar matanya kaget saat bereaksi. Tentu untuk orang-orang yang berhubungan dengan sihir, ini adalah berita besar. Ini yang berhubungan dengan keluarga Yusuba yang dikelilingi kemisteriusan mendapatkan perhatian yang diharapkan. Omong-omong, untuk berpikir bahwa kalian berdua bukan saudara kandung, tapi sepupu dan bertunangan satu sama lain. Yakumo tertawa nakal. Bahkan saya benar-benar tertipu. Selamat. Mendengar ucapan selamat dari Yakumo, Miyuki tersipu saat menggeserkan pandangannya. Namun ekspresi Miyuki membeku pada kalimat Yakumo berikutnya. Nah, dari mana kebenaran itu berakhir? Kami mendengar itu semua benar. Seperti Yakumo mengungkapkan senyuman penuh dengan minat di suatu sisi. Tatsuya segera berbalik tanpa ekspresi menjawab tanpa percaya diri. Jadi kamu dengar ya?
Karena saya tidak memiliki kenangan akan masalah ini, saya menjadi bisa belajar dari orang lain. Begitukah? Apakah begitu? Baiklah, jika itu Tatsuya. Anda tidak ingat apa yang terjadi setelah Anda lahir, belum lagi hal yang terjadi sebelumnya. Anda hanya bisa mengetahui mendengar dari orang lain tentang Anda. Yakumo tersenyum sambil menatap Tatsuya dengan tatapan dingin. Tatsuya seolah mengatakan, sama seperti yang Anda katakan, menundukkan kepalanya tanpa suara. Setelah itu hanya obrolan kecil yang terjadi, dan setelah sekitar 20 menit terlewati, Tatsuya dan Miyuki berdiri. Yakumo seolah alami berdiri juga, mengikuti di balik saudara kandungnya. Dalam keadaan seperti itu, tanpa memperdulikan keraguan mereka, Tatsuya dan Miyuki mengerti bahwa itu tidak berarti bagi Yakumo. Keduanya yang terjepit di antara murid yang ditugaskan memimpin jalan, dan Yakumo berjalan menuju gerbang, menuju tempat parkir. Di gerbang, Miyuki dan Tatsuya berdiri dengan benar sekali, bersiap untuk ucapkan selamat mereka sekali lagi. Namun, yang lebih cepat berbicara adalah Yakumo. Tatsuya-kun, besok aku akan memberimu latihan yang lebih ketat. Kamu sebaiknya persiapkan dirimu secara mental. Tatsuya tidak siap, melebarkan matanya. Kata Yakumo sekarang tersirat bahwa Tatsuya tidak perlu memikirkan masalah ini dan harus datang ke sini berlatih seperti sebelumnya. Yakumo bermaksud demikian. Meski identitas Tatsuya seorang dari keluarga Isuba, berperilakulah seperti biasanya. Tolong jagalah aku tahun ini juga, Sensei. Meski Tatsuya tidak mengungkapkan adanya indikasi bahwa dirinya bertergerak. Sensei, terima kasih. Meskipun di mata Miyuki air mata mengalir. Pada hari setelah Tatsuya berkunjung ke kuil Kyuchoji, dia pergi meninggalkan Miyuki di rumah menuju Brigade JSDF 101 yang terletak di Suchiura untuk mengunjungi Ibaraki. Tujuannya adalah markas besar batalion Magic Independent, bukan untuk latihan melainkan untuk menyambut Kazama. Meski Tatsuya dalam keadaan normal, identitas yang dipegangnya tidak kalah berbeda dari yang dipegang oleh seorang prajurit biasa. Dia hanya perlu lewat melalui pindai kartu dan pemindaian bio sebelum Tatsuya lewat dengan mudah melalui pintu gerbang. Selamat tahun baru, Letnan Oguro. Selamat tahun baru dan selamat Letnan 1 Fujibayashi. Saat mereka saling memberi hormat, Tatsuya dan Fujibayashi menukar salam tahun baru. Meskipun Tatsuya menambahkan ucapan selamatnya tidak saja untuk selamat tahun baru. Terima kasih Letnan khusus. Kenaikan gaji pada saat ini sungguh membuatku bahagia. Fujibayashi menjawab dengan candaan. Tatsuya merasakan hal-hal dan kata-kata berisi beberapa arus bawah yang rumit, tapi tidak menunjukkannya dengan benar. Saya juga ingin memberikan salam tahun baru. Saya kepada Letnan Kolonel. Tentu saja, komandan sedang menunggu kita juga. Ayo pergi. Fujibayashi tersenyum lebar sebelum berbalik. Tatsuya mengikutinya. Permisi, saya Letnan Oguro. Komandan, selamat tahun baru untukmu. Juga selamat atas promosimu kali ini. Wah, Letnan khusus, saya menantikan kehadiran Anda saat ini tahun juga. Ya, terima kasih banyak. Kazama mengendurkan ekspresinya lalu berdiri. Dia balik punggung. Tatsuya dan Fujibayashi muncul sebuah sofa yang muncul dari bawah lantai. Silahkan duduk. Sambil mengatakan ini, Kazama duduk di sofa. Tatsuya kemudian duduk di sofa dekat pintu juga. Langit-langit turun di antara keduanya, membentuk kopi yang ditangguhkan di meja. Sebuah teko, cangkir teh, dan piring sudah disiapkan di atas meja. Meskipun saya tidak berpikir Anda memiliki masalah yang Anda spesifikasikan perlu bantuan, apakah tidak datang ke sini hari ini hanya untuk salam tahun baru kan? Kudengar komandan menerima promosi, jadi tentu saja aku tidak bisa berpura-pura aku tidak mengetahuinya. Menanggapi pertanyaan langsung Kazama, Tatsuya menjawab sementara tersenyum. Meski disebut promosi, Kazama menanggapi senyum pura-pura Tatsuya sambil tersenyum sendiri. Tatsuya dan Kazama tersenyum pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka sekaligus memperketat ungkapan mereka. Letnan Kolonel, bagaimana tindakan anti mata-mata? Mereka telah sempurna. Menanggapi pertanyaan Tatsuya, Kazama mengangguk sambil menjawab. Tatsuya menghirup udara kecil. Tatsuya, kita bisa seperti dulu. Jadi apa menurutmu kita dapat menerima dukunganmu? Kali ini Kazama menanyai Tatsuya dengan ekspresi gugup. Tentu, Tatsuya mengangguk ringan, menunjukkan persetujuan. Apa kau tidak mempercayakan identitas baru keluarga Isuba? Itu tidak bertentangan dengan kepentingan Independent Magic. Tatsuya menjawab tidak sebagai JSDF tapi sebagai Independent Magic Batalion 101 sebagai tanggapan atas pertanyaan Kazama.
setelah dia secara sadar memikirkannya. Setidaknya untuk sekarang. Baiklah kalau begitu, dengan cara ini Kazama dengan cepat menerimanya. Dengan ungkapan yang sama, Kazama mengakhiri pembicaraan dengan Tatsuya. Setelah menyapa Kazama, Tatsuya awalnya berencana untuk menyapa Sanada, Yanagi, dan Yamanaka. Namun Yamanaka tidak berada di pangkalan saat ini. Sementara Sanada dan Yanagi sibuk saat ini. Di sebuah dilema apakah dia harus menunggu di suatu tempat atau langsung pulang. Tatsuya diundang ke kafe petugas oleh Fujibayashi yang membantunya memastikan status ketiganya sebagai gantinya. Seperti yang dikatakan Yakumo, rumor tentang Tatsuya dan perusahaannya cepat tersebar di antara para penyihir. Shizuku, apakah itu benar? Tidak ada yang salah memindahkan jarak pandangnya dari Honoka yang sedang berdiri di sisi lain meja. Shizuku menjawab dengan susah payah. Miyuki adalah kepala keluarga Yasuba berikutnya. Iya, seakan kehilangan kekuatannya, Honoka dengan ringan duduk kembali. Di depan keduanya, ada kue berukuran kecil dan teh merah. Hari ini, hari Minggu 6 Januari, Shizuku dan Honoka berada di ruang makan Kitayama House atau rumah Kitayama, menikmati waktu santai setelah makan. Meskipun suasananya mengubah apapun, jadi tidak menyenangkan. Seperti dugaan Shizuku, Honoka benar-benar menderita pukulan serius, dan dia sekarang duduk di kursi dalam keadaan lesu. Miyuki adalah jadi seperti ini. Namun kelusuan terus berlanjut untuk waktu yang sangat singkat. Honoka bergumam, seakan menerimanya, lalu dengan tegas menatap Shizuku. Meski itu membuatku ketakutan, aku bisa menerima ini jika itu adalah Ten Master Clan dan bahkan salah satu keluarga Yasuba. Rasanya seperti memiliki jenis kemampuan dan kekuatan itu bisa dimengerti. Meski ekspresi Honoka diwarnai dengan kesepian, dia melihat Shizuku dengan ekspresi pengertian. Nah, dari siapa Anda mendengarnya, bibi atau dari paman? Keluarga Yasuba menghubungi kepala anggota utama 100 keluarga melalui Magic Asosiasi. Itu salah satunya kontak ibu dari masa lalu yang memberitahunya. Kalau ayah ada di rumah, mungkin dia sudah memberitahuku. Ayah Honoka adalah bawahan seorang anggota kuat dari 100 keluarga. Karena berita itu tidak secara khusus ditunjuk sebagai rahasia, maka kemungkinan sumber rumor tersebut berasal dari tempat kerja yang tidak rendah. Awalnya Shizuku merasa sedikit beruntung karena ayah Honoka tidak di rumah. Ayah Honoka tidak tahu apakah dia sedang jatuh cinta. Hanya membawa sesuatu yang berhubungan dengan Tatsuya dan Miyuki kepada ayahnya telah menyebabkan dia memperingatkannya untuk menjauh dari keduanya. Honoka, ya ada apa? Namun bagi Shizuku tidak mudah menangani masalah ini dengan benar, terutama mengetahui bahwa dia tidak baik dengan kata-kata. Masalahnya persis bagaimana dia harus memberitahu dia mulai tumbuh lebih berat. Tapi aku benar-benar harus memberitahunya. Sebenarnya ada tindak lanjut dari apa yang kudengar dari ibu. Tindak lanjut? Apa itu? Shizuku menarik napas kecil. Miyuki dan Tatsuya sebenarnya bukan saudara kandung, melainkan sepupu. Sepertinya Miyuki dan Tatsuya juga tidak tahu ini. Setelah itu Tatsuya-san juga terpilih menjadi tunangan Miyuki. Selesai dalam satu nafas. Tidak mungkin, wajah Honoka mencoba tetap kuat, lalu langsung masuk untuk tersenyum. Apakah ini beneran, Shizuku? Berhentilah dengan lucon kejam ini. April Mop masih 3 bulan lagi. Honoka menunggu Shizuku tersenyum. Menunggu untuk Shizuku balas dengan sesuatu seperti saya telah ditemukan, dengan sebuah ekspresi tanpa kebencian. Namun Shizuku hanya menatap mata Honoka dengan ekspresi tenang. Hei Shizuku, berhenti bercanda. Ketakutan muncul di mata Honoka. Meski begitu senyumannya dipertahankan. Dia memohon Shizuku dengan nada setengah bercanda untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah lelucon. Honoka, namun nada Shizuku bukanlah yang ditunggu Honoka, tapi nada tulus. Itu benar, tanya Honoka sambil bergetar. Iya, Shizuku menegaskan dengan menyakitkan. Bagaimana bisa? Honoka berdiri, ingin berlari keluar dari rumah makan. Honoka, sementara punggungnya dipeluk erat oleh Shizuku. Lepaskan saya. Honoka berjuang dengan sedikit tindakan kasar. Dia sebenarnya tidak sadar siapa yang memeluknya. Lebih penting lagi, bahkan dia di mana dia sendiri yang ingin pergi. Shizuku, maaf, apa kamu baik-baik saja? Melupakan apa yang sedang dia tangisi, berubah menjadi wajah seperti dia hendak menangis tentang sesuatu yang lain. Honoka buru-buru berlari ke Shizuku. Tidak apa.
Dengan ringan memegang tangan yang berusaha membantunya, Shizuku berdiri hampir dengan kekuatannya sendiri. Itu hanya benjolan ringan, tidak ada luka. Kalimat ini tidak hanya diucapkan untuk keuntungan Honoka. Di waktu yang sama, juga para pelayan yang telah bergegas setelah mendengar keributan ini. Lupakan itu, ayo pergi ke kamarku. Honoka, ikut denganku. Ya. Shizuku terbentur meja dan lantai, meski sedikit dilebihkan. Kejutan yang diterima Honoka tadi dibayangi oleh kejutan mendorongnya ke tanah, dan dia setuju untuk kata-kata Shizuku tanpa memikirkannya lagi. Itu, Shizuku, maafkan aku sangat keras terhadapmu. Setibanya di kamar Shizuku, Honoka sepertinya sudah tenang di dalam ruangan dengan hanya mereka berdua. Jangan pedulikan, tidak ada luka, dan sepertinya tidak meninggalkan bekas luka apapun. Honoka, duduklah di mana saja. Setelah berubah menjadi gaun one piece maksimal yang terbuat dari kain tebal, Suzuku memberitahu Honoka sambil berdiri. Honoka melihat ke sekeliling ruangan lalu duduk di sisi tempat tidur besar. Aku harap kau menunggu. Honoka, kau baik-baik saja? Kalimat ini menjadi pemicu, menyebabkan kesedihan di hati Honoka untuk bangkit. Air mata merebak di mata kedua Honoka. Shizuku menegakkan punggungnya, meletakkan tangannya di sekitar bahu Honoka dan memeluknya. Tatsuya-san dan Miyuki adalah sepupu, apakah itu benar? Iya, Tatsuya-san dan Miyuki sudah dikonfirmasi bahwa mereka bertunangan. Sambil terisak tanya Honoka. Menanggapi pertanyaan yang sudah dia jawab sekali, Shizuku erat memeluk temannya sebagai jawaban. Bagaimana ini bisa? Ini terlalu kejam. Sama seperti bendungan yang pecah, Honoka mulai menangis terus-menerus. Kata Tatsuya-san sebelumnya jelas bahwa mereka adalah saudara kandung. Miyuki selalu mengatakan bahwa kita teman. Shizuku tanpa berkata apa-apa menaruh lututnya di tempat tidur dan memeluk kepala Honoka yang menempel erat pada dadanya. Honoka, ada 3 jalur yang Anda bisa pilih. Tubuh Honoka mengungkapkan sebuah reaksi yang berbeda dari isak tangisnya, mengkonfirmasi bahwa kata-katanya memang telah terdengar. Shizuku terus berbicara. Jalan pertama adalah menyerah pada Tatsuya-san. Saya khawatir ini adalah pilihan yang paling menyakitkan. Honoka tidak bereaksi, dia sedang menunggu pilihan berikutnya. Jalan kedua adalah tetap tidak menyerah, teruskan terus ofensif terhadap Tatsuya. Tatsuya memandang Miyuki sebagai saudara perempuan. Aku cukup yakin detik ini benar. Untuk Tatsuya dan untuk Miyuki, masalahnya mereka tidak menjadi saudara kandung harus sangat mengejutkan. Apakah begitu? Suara Honoka tercampur dengan tangisan. Shizuku secara khusus tidak menggunakan kata-kata seperti mungkin dan saya pikir dengan pikiran membuat pertanyaan yang lebih kuat. Miyuki mungkin melihat Tatsuya sebagai cinta lawan jenis sejak awal, tapi perasaan Tatsuya sangat seperti kepada adik perempuan. Makanya untuk tiba-tiba mengkonfirmasi pertunangan mereka, Tatsuya seharusnya bingung juga, tapi mereka sudah memastikan pertunangan mereka. Mereka hanya belum menolaknya, bukan berarti dia menerimanya. Kemungkinan tidaklah nol. Shizuku tidak mengatakan ada kesempatan, tapi tidaklah nol. Apapun maknanya, Honoka sekarang agak dimengerti. Jalan yang ketiga adalah Shizuku sebentar menghisap udara segar, lalu berkata begitu dengan ragu. Yang ketiga adalah masalah menjadi selir Tatsuya. Selir atau simpanan, mungkin itu terlalu mengejutkan Honoka. Mengangkat noda air matanya untuk melihat mata Shizuku. Tentu saja itu tidak perlu segera. Miyuki mungkin tidak segera menjadi kepala Yosuba. Dan saya pikir pernikahan adalah sesuatu untuk masa depan. Menjadi selirnya adalah sebuah masalah ketika Tatsuya dan Miyuki sudah menikah. Menjadi selir? Honoka, kau tidak tahan untuk tidak memiliki Tatsuya kan? Ini mungkin kecil, tapi dibandingkan dengan tidak bisa bersamanya sama sekali. Honoka wajahnya memerah dan menunduk dipeluk oleh Shizuku lagi. Tatsuya memiliki sifat sihir yang agak spesial dan memiliki gen yang diwarisi oleh lebih banyak orang adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh keluarga Yosuba. Melawan dada Shizuku, Honoka erat menggenggam tangannya. Jalan yang pertama memang sangat menyakitkan untukmu, tapi akan menghindarkanmu dari sakit yang berkepanjangan. Bagi saya benar-benar lebih memilih kamu untuk mengambil jalan yang pertama. Namun pilihan ada pada dirimu. Aku tidak bisa melepaskannya. Itulah jawaban Honoka. Sampai sekarang saya masih belum bisa menyerah.
Aku akan memilih jalan yang kedua, sampai kemungkinan mencapai nol. Tidak soal beberapa kali waktu yang dibutuhkan, saya akan mendekatinya. Meskipun aku tidak bisa melakukan sesuatu sekarang juga. Honoka tertawa riang bersama Shizuku. Shizuku melepaskan Honoka lalu duduk dengan benar, sebelum mengungkapkan senyum malu. Oke, pembahasan di chapter pertama ini di volume ke-17 ini selesai sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya ya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.